Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, berniaga ke negeri Syam. Ini periode yang kedua. Di negeri Mekah ada seorang perempuan hartawan yang bernama Khadijah yang sangat besar kepercayaannya, perniagaannya yang sangat besar perniagaan. Waktu didengarnya bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang jujur, disuruhkannya lah hartanya untuk diperniagakan di negeri Syam. Nabi Muhammad berangkat membawa barang perniagaan tersebut bersama-sama dengan hamba Khadijah yang bernama Maisarah. Mereka kembali dengan membawa keuntungan yang sangat banyak. Ketika itu ia telah berumur 25 tahun. Perjalanan Rasulullah berniaga ke negeri Syam itu seperti yang telah lalu ada dua kali. Kali yang pertama bersama dengan yaitu paman beliau yang bernama Abu Talib saat berumur yaitu 9 tahun. Sedangkan sekarang Rasulullah SAW berniaga ke negeri Syam pada kali yang kedua. Berangkat Rasulullah ke negeri Syam berniaga pada kali yang kedua. Sebagaimana yang disebutkan di sini bahwasanya di negeri Mekah itu ada seorang perempuan. Yang mana orang perempuan tersebut seorang hartawan yang memiliki banyak harta yang bernama Khadijah. Harta yang banyak. Sehingga Khadijah mendengar bahwasanya di Mekah itu ada seorang pemuda ataupun Nabi Muhammad yang mana beliau memiliki kejujuran yang sangat tinggi. Maka saat mendengarkan itu Khadijah Al-Kubra menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk berniaga hartanya ke negeri Syam. Nabi Muhammad sehingga berangkat Nabi Muhammad membawa harta daripada Siti Khadijah. Dan saat Nabi Muhammad membawa harta tersebut dan bersama dengan seorang hamba milik Khadijah yang bernama Maisarah, maka seketika mereka kembali daripada negeri Syam, mereka membawa keuntungan yang sangat-sangat banyak. Dan juga pada saat berniaga ke negeri Syam pada kali yang kedua itu Rasulullah dalam posisi umurnya 25 tahun. Kemudian sesudah itu apa jadinya? Setelah Khadijah mendengar yang diceritakan Maisarah tentang kemuliaan dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad dan dilihatnya dalam perjalanannya ke negeri Syam, tertariklah hatinya hendak bersuamikan dia. Khadijah menyuruh orang menyampaikan maksudnya. Jadi setelah Rasulullah pulang daripada negeri Syam berniaga harta Khadijah Al-Kubra, sehingga setelah itu diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah bahwasanya dia adalah merupakan seseorang yang mulia, budi pekertinya sangat tinggi, yaitu Nabi Muhammad yang dilihat oleh Maisarah di dalam perjalanannya ke negeri Syam. Sehingga tertariklah yaitu Siti Khadijah hendak dipinangi yaitu sebagai suami daripada Siti Khadijah, sehingga Khadijah tersebut menyuruh seseorang. Di sini cuma tidak disebutkan siapa seseorang tersebut agar menyampaikan maksud daripada Siti Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dipersetujukan keluarga kedua pihak perkawinan itu dilangsungkan. Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Sehingga jadilah menikah Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad umurnya 25 tahun dan Siti Khadijah pada saat itu berumur yaitu tepat 40 tahun. Perkawinan itu sangat berbahagia. 20 tahun lamanya kedua suami
istrinya itu hidup dalam rukun dan damai hingga Khadijah wafat. Jadi sesudah menikah Rasulullah selama 20 tahun, Rasulullah bersama dengan Khadijah hidup dalam keadaan yaitu hidup dalam rukun dan damai hingga Khadijah wafat. Selama itu tiada pernah ia nikah dengan perempuan lain daripadanya. Ia mendapat 2 orang anak laki-laki dan dia mendapat 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Kan? Itulah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah Al-Kubra. Alhamdulillah sudah selesai kita pengajian pada hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.